Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya menyampaikan satu amalan yang tidak akan pernah terputus walaupun orang itu sudah meninggal. Sebenarnya kalau kita bicara amalia, sholat itu bagus, tapi berapapun jumlah rakaat yang kita kerjakan, maka itu akan hitung paten, tidak akan bertambah. Kalau kita meninggal tidak mungkin ada tambahan pahala sholat. Karena sholat dikerjakan semasa hidup, tapi setelah meninggal itu tidak mungkin ada tambahan. Haji, kita melaksanakan ibadah haji, setiap tahun kita mungkin berhaji atau umrah, tapi ketika meninggal maka tidak mungkin ada tambahan pahala. Tapi satu-satunya ibadah yang sering kita lakukan, dari sekian banyak ibadah yang ada, pahalanya hatta yaumil qiyamah. Kenapa? Karena sedekah ini setiap dimanfaatkan atau digunakan oleh umat Islam, maka itu akan berjalan sampai dunia kiamat. Itulah sehingga kenapa seandainya ada orang yang meninggal, kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk dikembalikan ke dunia umurnya, hanya mungkin 5 menit, satu saja yang dia minta, pasti dia akan bersedekah. Kenapa? Karena sedekah adalah satu-satunya ibadah yang langsung didapatkan. Baik, kita harus tahu bahwa sedekah ini akan berjalan terus sampai akhir kehidupan. Makanya innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal manusia itu ketika wafat itu tidak tertutup. Yang tertutup itu adalah usianya. Makanya orang yang meninggal itu disebut tutup usia. Jadi bukan tutup catatan amal. Kenapa buku catatan amalnya terbuka? Itu karena masih menunggu amal jariah yang pernah dia lakukan. Kalau sholat tidak mungkin. Orang yang meninggal itu sudah paten. Kan orang seperti masjid. Di Masjid Raudah ini, semua sedekah yang kita sudah keluarkan dan dimanfaatkan di masjid itu akan berjalan pahalanya sampai kiamat. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki ladang pahala sebelum dia meninggal. Tapi sedekah ini juga terbagi. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Di ayat yang lain, Allah menggunakan kalimat masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu beda. Kalau dia pakai kaidah man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, artinya setiap segala kebaikan yang kita lakukan, satu itu nilainya 10. Makanya bapak sedekah di masjid ini 2.000 rupiah, itu nilainya 20.000. Kalau dikalikan 10. Tapi kan ada nanti kena masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kenapa di situ menggunakan infak? Masalul ladzina yunfikuna. Yang pertama itu man ja'a bil hasanati, karena memang harus dibedakan. Ada yang dikatakan sedekah, ada yang dikatakan infak. Kalau sedekah itu masih umum. Makanya sedekah itu bukan berarti mutlak harus materi, Pak. Orang berzikir itu disebut sedekah. Orang berjalan ke masjid itu sedekah. Orang memberi nasihat itu sedekah. Orang yang tersenyum kepada orang lain itu sedekah. Makanya disebut tabassumu fi akhika laka sedekah. Tersenyum kepada orang itu sebenarnya adalah sedekah. Makanya kalau mengatakan sedekah bisa bukan dalam bentuk materi. Bisa dengan bentuk nasihat, bisa dengan dalam bentuk zikir, bisa dalam bentuk berjalan kepada kebaikan. Itu semua dianggap sedekah. Tapi kalau berbicara infak, itu sudah kelipatannya besar. Infak. Jadi kalau harta yang Bapak keluarkan
bisa mungkin kita keluarkan 2.000 rupiah, tapi nilainya bisa 20 juta. Kenapa? Karena dimanfaatkan. Maka Bapak bersedekah di masjid ini, itu kembalinya ke kita. Dan sebenarnya begini, saya selalu mengatakan, kenapa hadis-hadis itu lebih banyak membahas tentang sedekah, itu selalu mendahulukan. Saya kasih contoh satu hadis Nabi, Da'u mardakum bis sedekah. Itu lebih dulu disebut. Da'u mardakum, obati penyakitmu. Itu lebih dulu. Kenapa tidak memerintahkan sedekah, baru memberitahu manfaatnya? Sama dengan sholat. Ketika engkau sholat, manfaatnya begini. Ketika engkau sholat, manfaatnya begini. Tapi kenapa sedekah ini didahulukan? Da'u mardakum, obati penyakitmu. Jadi lebih dulu disebut. Da'u mardakum bis sedekah. Nah, kenapa? Karena ternyata sedekah ini, walaupun orang tidak ikhlas, Pak, saya kasih garis bawah. Walaupun orang tidak ikhlas, riya dalam bersedekah, pasti dia dapat. Pasti dia dapat, walaupun riya. Makanya saya punya resep, dan ini ulama yang sampaikan. Dan saya punya silsilah ngaji ke ulama itu jelas. Guru mengatakan begini, kalau orang sedekah dengan riya, pasti dia dapat. Masih dapat. Kenapa? Itu di dunia, Pak. Di akhirat, tunggu dulu, belum. Ini masih bicara dunia dulu. Jadi orang yang sedekah karena riya, pasti dapat di dunia. Untuk di akhirat belum tentu. Makanya Nabi itu, caranya untuk menyelamatkan orang yang sedekah riya itu dibalik doanya, dibalik. Jadi sedekah itu dibalik doanya. Bukan yang bersedekah disuruh berdoa, tapi yang menerima sedekah disuruh mendoakan orang yang bersedekah. Itu caranya Rasulullah. Maka agama ini hebat sekali. Karena orang yang bersedekah belum tentu ikhlas betul. Boleh jadi karena ada keinginannya, mau jadi caleg misalnya, jadi anggota dewan misalnya, mau jadi bupati, atau mau punya pejabat. Makanya kemungkinan ada tendensinya, sehingga doa ini dibalik oleh Nabi. Orang yang menerima sedekah disuruh berdoa. Siapa yang disuruh doakan? Doakan orang yang menyerahkan untuk kepada orang menyerahkan sedekah kepadamu. Jadi siapa yang kasih kita sedekah, kita doakan. Kalau orang yang bersedekah tadi riya, kemudian yang berdoa dengan ikhlas, itu bisa berubah, Pak. Itu hebat itu. Caranya agama menyelamatkan kita. Bapak mau jadi orang baik, ibu mau jadi orang baik, gampang. Bukan sholat. Kalau bapak mau dinilai orang baik, gampang saja. Bukan sholat. Kalau bapak jadi preman 10 tahun, datang ke kampung bagi-bagi sedekah setiap hari 1 minggu saja, orang kampung pasti bilang, orang baik itu. Padahal baru 1 minggu. Bisa diteliti itu. Makanya caleg, Pak, biasa nanti mau pemilihan baru datang. Jadi kita bilang, baik nggak apa-apa, baru 5 tahun tidak pernah muncul. Kan begitu. Kan begitu. Kenapa? Karena memang sedekah itu bisa menutup. Saking bagusnya orang dermawan, Pak, biar orang kikir senang sama orang dermawan. Tapi saking jeleknya orang kikir, biar orang kikir tidak suka sama yang kikir. Iya. Coba dia sudah orang kikir, bilang kikirnya siapa, padahal dia lewat kikirnya. Ya, makanya orang yang dermawan, dan ingat, orang yang dermawan itu selalu didoakan oleh para malaikat. Saya kasih tahu, Pak, ini apalagi ini bulan Ramadan, ini kesempatan. Tidak ada bulan, dalam 12 bulan ini, Allah melipat gandakan pahala, itu sampai pahala sunnah, sama kedudukannya wajib. Kalau Bapak mau tangkap hadis ini, bahwa orang yang beribadah di bulan Ramadan, ibadah sunnah, itu sama dengan wajib. Ibadah wajib itu sama dengan 10 wajib di luar Ramadan. Artinya apa? Mesti Bapak tangkap istilah ini. Orang yang bersedekah itu hampir, kalau kita ambil kesimpulan sederhananya, bahwa sama dengan zakat. Sedekah wajib. Jadi kalau Bapak dulu di luar Ramadan, banyak tahun-tahun yang kita lewati, kita tidak berzakat, maka gunakan di bulan Ramadan ini. Cuma kadang-kala kita, kalau sedekah itu, kan sedekah begini. Sedekah itu sebenarnya membuka jalur rezeki. Kan saya kasih analogi sederhana. Saya sering jelaskan sedekah itu dengan sistem analogi sederhana begini. Sedekah itu, Pak, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah ditentukan. Tapi rezeki yang banyak ditentukan di Lauhul Mahfuz itu tidak akan turun kalau Bapak tidak buat jalan. Contohnya begini, saya kasih contoh. Bapak pernah lihat mobil tangki toh? Pernah lihat mobil tangki? Pembawa solar itu. Berapa liter itu tangkinya? 50.000 liter. Pertanyaannya, kenapa mobil tangki itu
biasa masuk di Pertamina isi solar, padahal 50.000 liter dia bawa. Coba pikir, analogi sederhana. Dia sudah bawa solar 50.000 liter, melekat lagi di badannya, tapi habisan solar. Masuk di Pertamina isi solar, padahal dia bawa solar. Kenapa? Karena tidak ada selang dari tangki besar masuk ke tangki mobil. Itu kuncinya. Bapak walaupun banyak rezekinya di Lauhul Mahfuz, kalau Bapak tidak bikin selang naik, jalur naik, itu tidak akan turun. Makanya buka selangnya dengan bersedekah. Itulah kata Nabi mengatakan, as-sadaqah, sedekah itu membuka jalan rezeki. Makanya kalau ada orang susah rezekinya, suruh rajin bersedekah. Dan periksa Pak, di Sorong ini Sorong, kirim ke kota Sorong, pokoknya datangi sama orang kaya. Cari orang yang paling gemar sedekah, apakah ada yang miskin? Pasti dia ada. Nggak usah di Sorong, seluruh Indonesia. Kalau orang rajin sedekah, pasti tidak akan miskin. Tapi yang kadang bangkrut itu Pak, yang kikir. Coba periksa. Apalagi yang sudah janji baru tidak keluarkan, pasti Allah murka itu. Ya, kalau kita bangun sesuatu, dia bilang, bangun nanti saya bantu. Sekalinya jadi, tidak membantu. Itu biasa dijatuhkan. Karena hal yang paling berat itu ketika sudah dijanjikan, maka ujiannya besar. Makanya bisa kita buktikan itu. Makanya orang yang rajin sedekah itu tidak ada miskin. Makanya saya tadi mengatakan, buka jalur rezeki. Makanya kalau 2.000 rupiah, ya tiket. Mau sedekah lancar rezekinya turun, katanya cepat nanti turun rezekiku 2.000, malaikat itu pusing. Ini masih selang kecil ini. Kalau 10.000, itu sudah besar-besar. Makanya ketika Gus Dur jadi presiden, itu gambar uang langsung dirubah. 100.000 dikasih gambarnya Soekarno, pakai songkok, pakai jas. Uang 1.000, kalau kita tempat murah. Tidak pakai baju, pakai parang. Dari gambarnya saja sudah bisa kita tebak. Kalau mau datang ke masjid, cari uang yang pakai songkok dan pakai jas. sudah ditebak gambarnya. Tapi kalau mau ke kebun, cari yang bawa parang. Cuma kadang kita kebalikannya. Itu kan kalau ke masjid, makanya uang 100 itu Pak dengan uang 1.000 pernah berdebat itu. Uang 100 bilang, uang 1.000. Kau dari mana? Saya cari-cari, kau tidak bersamaan keluar dari pabrik mulus. Ternyata kita lama baru ketemu, astaga, itu hancur-hancur badannya. Sudah kusut sekali. Saya cari kau di penjual mobil, tidak ada. Di toko emas tidak aku dapat. Di kantongnya Pak Camat juga tidak ada. Di mana kau pergi? Saya bilang uang 1.000, memang tidak ada Kak di situ bos. Saya itu cuma di penjual sayur. Kalau kau cari, saya di penjual sayur. Bilang uang 100, woy, kasihannya kau itu. Saya cari kau di tempat-tempat ber-AC tidak aku dapat. Langsung uang 1.000 bilang, ada juga tempat uang 100 tidak aku dapat kok. Di mana? Di celengannya mas. Langsung uang 100 bilang, oh iya ada bok, ikut. Tapi kalau saya ditarik, didorong kembali masuk. Dan dia salah tarik kalau saya diambil. Nah ini, kadang-kadang juga memang kalau kita ambil uang 100 dapat, didorong lagi. Baru dicari lagi yang paling hancur. Nanti panitia itu kanti juga. Ini jadi masalah. Makanya saya inginkan, sebenarnya begini, sedekah itu bisa mengobati penyakit, Pak. Itu sedekah, dan itu terbukti banyak. Di beberapa peristiwa itu, bahkan saya beberapa kali ketemu, Pak. Orang yang sudah diponis dokter itu, tinggal 3 hari. Dia mengatakan anak cucumu, dia katakan anak cucumu ini akan meninggal, karena dia kena satu gangguan di otaknya itu, dan itu dipastikan tidak bisa hidup. Hanya karena sedekah, dan tengah malam itu ada yang membawakan susu di tempat susu kecil, kemudian diberikan di situ, itu betul masih hidup, dan dia sudah hafal Quran 30 juz. Apa yang dilakukan orang tuanya? Dia siapkan uang, bukan orang tuanya, neneknya. Dia siapkan uang itu sekitar hampir 10 juta hanya persiapan untuk mengakikah cucunya. Dia mengatakan, nanti kalau cucuku lahir, uang ini saya gunakan untuk akikah. Dan ternyata lahir, dokter ponis bahwa akan meninggal. Dalam hanya 3 hari itu, tidak lebih. Kemudian, dia hanya mengambil itu, kemudian dia bagi 2. Ada yang dia masukkan ke panti asuhan, ada yang dia masukkan ke masjid. Kemudian dia mengatakan, mudah-mudahan cucuku akan mendapatkan pahalanya itu. Itu dia niatkan.
Tapi ternyata yang terjadi, Allah berkehendak lain. Sesuatu yang mustahil menurut manusia, itu tidak mustahil. Makanya dari situlah kenapa Rasulullah mengatakan, Da'u mardakum bis sadaqah. Dia dahulukan, obati penyakitmu dengan sedekah. Tapi bukan sedekah sembarang, Pak. Kalau kita punya penyakit kanker, operasinya mungkin 10 juta, baru sedekah 5.000 rupiah. Baru mau sembuh, malaikat juga pusing. Tidak kesampaian. Masa 5.000? Makanya, itu kan bagaimana kuncinya begitu. Jadi sedekah itu, sama dengan lidi, Pak. Satu lidi itu ketika batunya besar, kalau satu lidi saja kita pakai untuk menggerakkan batu itu mustahil. Tapi ketika 100 lidi kita pakai untuk menggerakkan itu bisa memindahkan. Makanya dikatakan sedekah bisa menolak bala. Jadi untuk menolak bala itu bisa dengan sedekah, Pak. Tapi ingat, kalau bala itu besar, jangan 2.000. Iya, karena kalau orang Pak puting beliung bersedekah 5.000, tidak pasti kena aroma itu pasti tengah. Kenapa tidak bisa bergeser? Makanya kan kuncinya di situ. Makanya harus kali-kali dengan kehidupan dunia, Pak. Makanya agama itu tidak lepas dari akal. Kuncinya begitu. Tapi ada orang berpikir begini, ini sudah 1/2 jam ini. Ya. Terakhir, ada orang berpikir begini, wah kan Ustaz kan begini. Kalau kita kasih ke situ kan itu untuk orang. Masa tidak kerja baru kita kasih? Dia tidak miskin itu Pak Ustaz. Dia cuma malas. Dia begitu. Di sini kadang orang tidak tahu bahwa apapun yang Bapak keluarkan dan dimanapun tempatnya itu bukan untuk orang, itu untuk kita. Makanya Allah kasih tahu, kau kasih dia 1, saya jadikan kau 10. Makanya tahajud itu yang 10. Mengatakan bagaimana maksudnya? Oh, saya kasih tahu begini, analoginya sederhana. Bapak pernah lihat orang memancing di laut? Atau pernah memancing di laut? Saya mau tanya, kalau orang mancing di laut, itu mata pancing diisi cacing. Itu saya mau tanya, itu cacing untuk ikan atau untuk pemancing? Kalau untuk ikan, jangan kasih pancing, Pak. Cacing saja dilempar turun. Coba pikir. Pikirkan. Kalau Bapak mancing di laut, itu kan namanya mancing. Itu kan mata pancing dikasih cacing. Itu cacing untuk ikan atau untuk kita? Kalau untuk ikan, jangan kasih pancing, Pak. Cacing saja dilempar turun, karena kita mau kasih makan ikan. Begitu. Kenapa dikasih pancing? Karena itu memancing supaya tidak dapat. Jadi hakikatnya, pancingan itu hanya untuk mendatangkan yang besar. Makanya ada namanya niat sedekah, ada doa sedekah. Makanya kalau celengan lewat, jangan lempar saja uangnya masuk. Titip sama Allah, kasih tahu, saya punya hajat ya Allah seperti ini di dunia, mohon kabulkan dengan janjimu yang pasti. Masukkan baru dorong. Karena Allah tanpa nama. Ini yang masalah. Nanti malaikat dikasih tahu sama Allah, apa yang dia minta? Tanpa nama katanya. Makanya Bapak tidak dapat apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.